Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih berikan kita sehat. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih panjangkan usia kita, Allah masih berikan kita kesempatan masuk di bulan suci Ramadan, menambah amal, lalu kemudian tidak ada kurang satu apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wassalatu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ketua Badan Pengelola Masjid Ikhwanul Muslimin serta seluruh pengurus masjid, Bapak Ketua Panitia Ramadan dan seluruh pengurus, dan begitu juga dengan Bapak Imam yang kami muliakan, terlebih-lebih yang kami muliakan juga Tuan Guru kami. Ini kembali terulang nih, mengajari ikan berenang dalam air. Masya Allah. Tuan Guru kami Profesor Dr. Syahraini Tambak. Izin Pak, saya berceramah ini karena diundang aja nih, bukan karena banyak ilmu ya Bu. Daripada tak ada ceramah malam ini, mungkin diundang Ustaz yang satu itu kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya malam ini karena tidak ada judul yang ditentukan, saya juga berpikir-pikir apalah kira-kira mau disampaikan. Terkait puasa amat sangat luas bahasannya, dan belum tahu nih Ustadz sebelumnya membahas tentang yang bagian mana. Lalu kemudian teringat saya pas mendayu Pak Imam tadi pakai lagu Bayati, cocok juga nih, kena hati awak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail. Ali Imran. Maka dari itu terbesit dalam hati saya, agaknya kita malam ini bertazkirah tentang surah Ali Imran ayat 190, yaitu berisi tentang perlunya menyeimbangkan zikir dan pikir. Ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardi rabbana subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ayat yang pertama itu menjelaskan bahwasanya bagaimana kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi, sehingga dengan diciptakan langit dan bumi itu ada perbedaan waktu, ada waktu siang, ada waktu malam. Lalu Allah ciptakan ini Bapak Ibu tidak sia-sia. Untuk apa? Untuk sama-sama kita pikirkan. Maka kata-kata perintah untuk berpikir itu la ayat liulil albab, sebagai tanda kebesaran bagi orang yang dipunyai akal. Jadi kalau hidup ini tak dipikirkan, tak dapat dia renungannya Bapak Ibu.
Ayat ini yang pertama menunjukkan kuasa Allah, diciptakannya langit, diciptakannya bumi sehingga terjadi perubahan waktu. Ada siang, ada malam. Termasuk terkaitnya dengan puasa kita hari ini, kita dalam hadis disebutkan sumu li ru'yatih, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Waftiru li ru'yatih, nanti Idul Fitri lah ketika melihat bulan juga. Dari mana kita tahu itu? Karena perputaran matahari, karena perputaran bumi. Maka dari itu Bapak Ibu, karena berputar terus dia, terjadi beberapa perbedaan waktu. Ada beberapa negara yang waktu siangnya hanya 4 jam. Bagi Bapak Ibu yang agak malas berpuasa, pindah negara sana. Itu lebih menguntungkan itu. Karena siangnya dari pagi sampai malam cuma 4 jam, Pak. Ada juga satu negara itu lebih lama siangnya dibandingkan malamnya. Tapi Indonesia, alhamdulillah, diberi 3 waktu dan kemudian waktu-waktu itu sangat normal, 12-12. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia titik temunya? Maka yang ingin kita sampaikan, di ayat pertama Allah paparkan penciptaan langit dan bumi itu bukan sia-sia, untuk sama-sama kita pikirkan. Siapakah yang disebut ulul albab? Al-lub diambil dari kata al-lub, artinya punya akal pikiran. Lubab kalau dari bahasa maknanya ibaratnya rambutan, Bapak Ibu. Rambutan ini kan kalau mau dimakan dibuka dulu kulitnya. Ada di sini yang makan rambutan tanpa buka kulit? Masuk sana. Oh. Ini cocok juga nih Pak Imam. Mana tahu serak suaranya, masukkan rambutan itu ke dalam, tarik balik. Keluar dah ke sini. Jadi dalamnya itu setelah dibuka rambutan kulitnya tadi, maka dapatlah dagingnya. Inilah yang disebut dengan al-lubab. Artinya dalam diri kita nih secara zahir kita punya nih tangan, mata, tapi mesinnya mana? Akal pikiran. Ada nanti di dalamnya hati. Siapakah mereka yang menggunakan akal pikiran itu? Dijelaskan ayat berikutnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama, orang yang berzikir kepada Allah saat berdiri, wa qu'uda, saat duduk, wa ala junubihim, dan saat berbaring. Enggak cuma berzikir, ditambah lagi wa yatafakkarun, mereka berpikir. Ma fi khalqis samawati wal ardh, sehingga kalau seimbang pikir dan zikirnya, apa yang terucap? Rabbana ma khalaqta hadza batila, tak ada ya Allah satu pun yang kau ciptakan ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, satu pun tak ada kurangmu, sementara kami banyak kurangnya. Faqina adzabannar, harapan orang tersebut, lindungi kami dari api neraka. Tapi itu jelas, andai selama umur hidup kita seimbang antara pikir dan zikir, terselamatkanlah kita dari api neraka. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena bangsa kita, umat Muhammad, tak kurang lagi orang cerdas, ya Pak? Tak kurang lagi orang cerdas, tak kurang lagi orang pintar. Tapi yang kurang itu zikir. Orang yang pikir banyak, orang yang punya akal banyak, yang ngakal-ngakali juga banyak. Makanya pentingnya ini harus diseimbangkan antara pikir dan zikir. Andai ini seimbang, orang-orang pintar nggak akan mungkin dia korupsi. Jangan kita bilang yang menang liga korupsi di Indonesia sekarang ini kan ada yang pemecah rekor hampir 1.000 triliun tuh. Bukan orang-orang bodoh itu Bapak Ibu. Orang pintar semua itu. Di bawahnya PT Timah, di bawahnya tambang kan. Kita sedang menonton nih siapa pemenangnya. Habis ini ada lagi nggak yang terungkap? Itu bukan orang-orang, maaf, bukan orang-orang bodoh itu. Pengacara-pengacara, ahli hukum, bukan orang bodoh itu. Saat kita ngomong apapun, dia punya pasal untuk membantahkan kita.
tapi ada yang mati. Kenapa bisa terjadi kebatilan itu? Ada yang mati dalam dirinya. Apa dia? Hati yang berzikir. Cara menghidupkan hati yang berzikir itu, salah satu yang paling ampuh metodenya adalah berpuasa. Mungkin kita bosan dengar tafsir. Mungkin kita bosan dengan penjelasan ulama. Biar agak keren sedikit, saya ambillah ahli filsafat. Namanya Sokrates sama Plato. Kenal Bapak Ibu itu? Awak pun tak tahu namanya. Apa kata Plato? Di dalam diri manusia ini ada potensi yang perlu dihidupkan. Cara menghidupkannya dengan berpuasa. Artinya sedikit makan, sedikit minum, dan setelah itu akan hidup dari dalam sendiri, yaitu salah satunya pikir. Jangan kita berpikir Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa paling ampuh mendekatkan kita pada zikir dan pikir kita lebih terang? Karena dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya yang mematikan hati selama ini, yang membuat hati kita ini mati, susah kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Susah kita bersyukur kepada Allah. Susah kita menerima takdir Allah. Apa yang membuat itu semua Bapak Ibu? Ternyata selama ini yang mematikan hati itu banyak makan, banyak ketawa, dan dua-duanya ini hobi kita semua. Ya Pak, sikit-sikit makan, silaturahim sikit-sikit makan, jumpa kawan sikit-sikit makan, duduk kedai kopi makan, masjid rame gara-gara makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kebiasaan kita demikian, banyak makan. Yang kedua, banyak tertawa. Ini yang mematikan hati. Kita pun demikian. Apapun aktivitasnya, kalau bisa datangkan tawa lah. Contoh, buka medsos. Kalau tidak lucu, tidak enak ditonton. Lalu kemudian setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai pun demikian kalau ceramah, kalau tak lucu ustadznya atau undang. Karena selera kita di sana. Tapi kita lupa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang mematikan hati kita selama ini adalah banyaknya makan, banyaknya tertawa saat berpuasa. Visi misi kita berikutnya, di samping kita haus dan lapar, mulai detik ini seimbangkanlah antara pikir dan zikir. Kondisinya ada tiga. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, saat berdiri, wa qu'uda, saat duduk, wa ala junubihim, saat berbaring. Kenapa cuma tiga ini aja yang Allah gambarkan? Tak ada di situ saat telentang, tak ada di situ saat jongkok. Karena aktivitas manusia terkandung pada tiga yang penting ini. Kalau manusia itu tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring. Contoh kita sekarang nih, lagi ngapain kita nih Pak? Guru. Ntar lagi selesai Ustadz tuh ceramah, udah tengok-tengoknya jam. Habis itu berdiri. Habis berdiri, selesai kita tarawih witir, pulang ke rumah, ngopi sedikit, rokok sebatang. Capek udah. Ngapain lagi Bapak Ibu? Berbaring. Kondisi kita cuma tiga. Jadi Allah gunakan bahasa Al-Quran. Alladzina yadhkurunallah qiyaman, berdiri, qu'udan, duduk, wa ala junubihim, saat berbaring. Itu menandakan jangan ada lengah di antara itu. Setiap keadaan mesti harus seimbang pikir dan zikir. Salah satunya tentang berpuasa. Kenapa Allah puasakan kita? Karena kalau kita tak lapar, tak ingat pada Allah. Ya Bapak Ibu? Iya. Kenapa kita harus berpuasa? Biar kita sadar bahwasanya nikmat dunia ini hanya hina sekali. Apa kata Nabi? Ya Aba Hurairah,
Wahai Abu Hurairah, ini dijelaskan kitab ini. Idza shtadda bikal ju', apabila engkau merasakan sangat lapar, fa'alaika birogif, maka ambillah sepotong roti. Lalu kemudian waqauzum mimma, ambillah segelas air. Lalu apa yang kamu rasakan? Wa alad dunya ad-damar, kamu akan merasakan dunia itu hanya binasa seketika. Jadi kalau kita gunakan pikir zikir kita saat berpuasa ini Bapak Ibu, kenapa Allah puasakan kita nih? Biar sadar kita semua, nikmat dunia ini hanya sedikit saja. Dari tadi sampai sore menahan lapar haus kita, macam-macam pikiran kita. Nengok sunlight macam marjan, nengok oli kotor macam kopi, macam-macam. Orang yang minum di iklan TV, kita yang merasa haus. Lalu saat sore datanglah kita jalan-jalan ke Tengku BI, semua kita beli. Ternyata semua sirna hanya dengan satu gelas air. Semua sirna hanya dengan sepotong roti. Allah sedang menggambarkan pada kita, wahai hambaku, nikmat dunia hanya sebatas ini. Ada nanti yang akan membuat engkau puas. Mana dia? Walal akhiratu khairul laka minal ula, yaitu akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nanti kuberi engkau nikmat sampai membuat engkau puas. Harapannya puasa kita kali ini membuat kita cerdas, lalu kemudian sanggup menyeimbangkan antara pikir dan zikir kita dalam setiap aktivitas. Andai ada khilaf salah dalam penyampaian ini, kami mohon maaf. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.